Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini bersumber dari @leli rosida yang berjudul Misteri Gelang Kaki. Seperti apa keseruan cerita ini? Mari kita simak cerita ini bersama-sama. Asing, gitulah yang kurasakan saat ini. Aku memandang ranjang besi yang tertutup kelambu ini bersama lamunanku. Aku gadis kota yang terpaksa harus tinggal di desa dengan segala keheningannya. Orang bilang tidur itu mudah, tinggal pejamkan mata saja. Tapi nyatanya bagiku ini sulit. Ditambah lagi dejitan suara bambu yang bergesekan dan gaungan suara binatang malam yang beradu, seakan menjadi backsound kengerian suasana malam ini. Meskipun hati sudah lelah, tapi mata tidak begitu. Ingin keluar kamar, tapi mau apa? Aku hanyalah orang baru di rumah ini. Tak mungkin seenaknya saja, seperti di rumah sendiri. Aku rindu suasana rumahku. Rindu hingar-bingar keadaan kota yang meski malam hari tetap ramai dan sibuk. Berbeda sekali di sini. Bahkan setelah Isya, tak kutemukan suara anak-anak kecil yang bermain atau berlarian di depan rumah. Semua rumah ditutup dan lampu-lampu dipadamkan, seperti sudah siap menikmati sepanjang malam di dalam saja. Aku yang sedari kecil hidup di suasana kota menjadi suntuk dan malas dengan keadaan ini. Biasanya setelah Isya, aku dan teman-teman sekolah SMA aku nongkrong di kafe, taman, atau bahkan rumah-rumah kawan hingga larut malam. Sungguh berkebalikan adanya. Sampai kapan aku bisa adaptasi? Padahal sudah seminggu di sini. Ku coba lagi memejam. Sesaat kantukku mulai bisa larut. Tapi tiba-tiba suara kemerincing lonceng membuyarkannya. Siapa yang bermain lonceng malam begini? Kurasa di rumah ini tak ada anak kecil, atau mungkin lonceng kuda atau sapi. Seingatku, nenek tak punya kuda, dan kandang sapinya berada jauh di belakang rumah. Tak kuhiraukan, ku coba kembali terlelap, tetapi rincingan suara lonceng semakin keras dan memekakkan telinga. Ganggu aja, siapa sih? Rutuku dalam hati sendiri. Kesal. Ku coba beranjak dari kasur untuk mencari tahu. Ku sibak tirai kamar yang menutupi ranjang. Ya, kamarku masih seperti kamar orang-orang dulu, dikelilingi tirai tipis agar tak diganggu nyamuk. Ku tarik pelan gagang pintu kamar. Perlahan ku edarkan pandangan menelisik keadaan. Meski dengan cahaya remang-remang, aku bisa menemukan sosok wanita terduduk di lantai depan TV. Siapa dia? Ia memakai gaun tidur lusuh berwarna pink. Jelas itu bukan nenek. Dia terlihat sebaya denganku. Apa aku salah lihat? Siapa kamu? Tanyaku setengah berbisik, takut membangunkan nenek dan Bude. Ia masih di posisi awal. Dia menunduk dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Melihat ia tak menggubris, aku mulai bergidik ngeri. Detik itu juga, hawa panas mulai menjalari tubuh, memaksa bulu kuduk berdiri sendiri. Segera, ku tarik kembali gagang pintu mencoba menutupnya. Tetapi seketika wanita itu menoleh kasar ke arahku. Aku tercekat, meneguk ludah yang menghalangi kerongkongan. Tangan dan kaki mulai gemetar tak tentu, seperti tak ada tenaga untuk bergerak. Kulihat dia mulai menyeret tubuhnya mendekat. Dengan tangannya ia beranjak. Kakiku semakin lemas. Bibir hanya bisa mengatup tanpa suara. Kemerincing lonceng di kakinya semakin menderu. Aku benar-benar lemas, pucat dan takut. Dan akhirnya aku pun pingsan. Sinar mentari yang hangat membangunkanku. Aku terbangun dengan mengerjapkan mata karena silau.
Jendela kamar sudah terbuka sempurna, memaksa cahaya pagi menerobos dinginnya kamarku. Ku bangunkan tubuh dan duduk di atas kasur memandang alam luar. Sudah bangun, Fa? Sapa nenek Jamila sembari membawakan teh hangat di tangannya. Ia menaruhnya di meja rias sebelah ranjang, lalu duduk di samping kasurku. Ia memakai daster coklat dan jilbab instan sederhana. Meski berumur 60 tahun, ia terlihat cantik di sela kulit keriputnya. Aku mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Otakku berputar. Tadi subuh nenek menemukanmu tertidur di depan pintu. Kenapa? Tanya nenek seketika. Aku pingsan, Nek. Semalam aku mengalami kejadian aneh. Jelasku. Nenek terlihat mengernyit, ingin tahu. Aku seperti melihat seorang gadis di ruang tengah. Tambahku menjelaskan. Kulihat nenek sedikit melotot kaget. Mungkin kamu bermimpi. Mana ada gadis di rumah ini selain kamu, Diva? Aku menggeleng. Gambaran itu masih terlihat jelas di pikiranku. Mana mungkin aku bermimpi, apalagi berimajinasi. Jelas aku pingsan di depan pintu semalam. Aku yakin ini nyata. Bu, Ibu, sini, Bu. Suara serak wanita parubaya memanggil nenek. Ia adalah budeku, Bude Risma, kakak perempuan dari almarhum ayahku. Sudah setahun ini beliau hanya berbaring di atas kasur, sebab serangan jantung yang mengakibatkan stroke. Suami dan anak-anaknya dengan tega meninggalkannya begitu saja, dan kini hanya nenek tempat bernaung. Segera nenek Jamila meninggalkanku menuju panggilan Bude. Sungguh sama nasibku kini dengan Bude Risma. Kami sendiri sebatang kara tanpa keluarga. Beruntung kami masih punya nenek Jamila yang masih sehat. Meski usianya sudah sepuh, tapi semangatnya begitu tinggi. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan 10 hari yang lalu sepulang dari syuting. Ya, ibuku adalah seorang aktris sinetron kejar tayang dan ayahku manajernya. Mereka mengalami kejadian naas itu di jalan dekat rumah nenek. Entah apa yang terjadi. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan tunggal itu terjadi, terlihat ayah dan ibu menjerit histeris menatap jalanan. Hingga akhirnya mereka menabrak bahu jalan yang membuat mobilnya ringsek sempurna dan terbakar, menewaskan kedua orang tuaku saat itu juga. Karena aku anak tunggal dan tak punya sanak keluarga di kota, aku pun diboyong nenek ke desa ini untuk tinggal bersamanya dan Bude yang sedang sakit. Awalnya aku menolak, tapi tak ada pilihan. Akhirnya aku setuju dan pasrah saja. Ku beranjak dari kasur dan mengikuti nenek ke kamar Bude Risma. Letak kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Saat berada di depan pintu, sudah tercium aroma pesing menyelimuti. Aku sedikit mual, tapi ku tahan saja. Bude menatapku tersenyum. Maaf ya, Dev, Bude ngompol, kata Bude kepadaku. Terlihat nenek sedikit memukul kaki Bude yang dibersihkannya. Dev siapa? Ini Diva, Bude, kataku menjelaskan. Kulirik nenek yang memandang Bude geram. Oh iya, maaf Diva. Pikiran Bude akhir-akhir ini agak bingung, sampai lupa sama ponakan sendiri. Jelasnya terbata-bata. Kulihat lagi nenek yang akhirnya tersenyum menyungging, seperti menutupi sesuatu. Kamu mandi dulu, Dok. Hari ini kamu sudah mulai masuk sekolah. Nanti Le Udin yang ngantar kamu, kata nenek sembari terus mengelak Bude. Enggih, Nek. Diva siap-siap. Aku pun pergi untuk membersihkan diri. Le Udin sudah menunggu di depan gazebo rumah. Sambil menyesap rokok, ia menantiku.
Ia adalah tetangga kami, umurnya sekitar 27 tahunan. Masih bujang, kulitnya sawo matang lebih ke hitam. Tubuhnya tipis jangkung tapi otot-ototnya mengkal tak dipaksa, seperti diasah oleh nasib. Maklum, orang desa sudah terbiasa hidup keras sejak kecil. Bentuk wajahnya pun terlihat keras dan tegas, tapi lumayan tampan. Dia adalah orang kepercayaan nenek yang mengatur segala pekerjaan di rumah nenek. Nenek Jamila, seorang peternak hewan. Ayam, bebek, sapi, dan kambing adalah hewan peliharaannya. Setiap hari Leudin yang mendistribusikan segala kebutuhan nenek. Aku melangkah mendekatinya. Ia kaget saat aku sudah berdiri di depannya. Ia terperangah melihatku memakai seragam abu-abu. Rambutku yang sebahu tergerai tertiup angin pagi. Ku sibakkan pelan dan menyelipkannya di sela telingaku. Monggo Lek, nanti terlambat, Kataku membuyarkan lamunannya. Iya Neng, katanya seraya membuang putung rokok lalu menginjaknya. Motor metik hitam segera diseretnya. Ia mendekat ke arahku dan mempersilahkanku duduk. Ayo Neng. Kami menyusuri jalanan desa dengan perlahan. Maklum, jalanan tak semulus kota. Jika terlalu kasar, bisa-bisa kami tersungkur. Aku suka suasana pagi desa. Terlihat warga sibuk dengan segala aktivitasnya. Ada yang membawa cangkul. Ada yang sudah membawa rumput tinggi-tinggi di sepeda hontanya. Banyak pula ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan. Tukang-tukang sayur tergelak bersama ibu-ibu di pertigaan gang jalan. Ada anak-anak yang berlarian di pinggir-pinggir sawah. Sungguh, suasana yang menenangkan. Ditambah dinginnya udara alami yang tak pernah kurasakan saat aku di kota dulu. Orang-orangnya begitu ramah. Terlihat mulai kami berangkat sampai ke sekolah, Leudin tak hentinya disapa orang di sepanjang jalan. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum untuk membalas sapaan mereka. Sesampainya di sekolah, aku celingukan, bingung harus apa dan kemana. Leudin yang melihatku begitu segera memanggil seorang gadis SMA. Ia melambaikan tangan lalu mendekat. Kulihat nama sekolah di lengan kanannya. Kuduga dia murid sekolah ini juga. Ia tak terlalu tinggi, wajahnya bulat dengan pipi yang tembem. Apalagi dia berhijab, menambah kesan bulat sempurna tapi menggemaskan. Melihat tingkahnya, ia terlihat lucu dan menyenangkan. Apa Lek? Tanyanya dengan logat centil. Ria, ini Diva, cucunya Nek Jamila. Baru masuk hari ini. Tolong kamu anterin ya. Saya juga nggak tahu harus kemana soalnya, kata Leudin medok. Siap Lek, ayo, ajaknya, seraya menggandeng tanganku dan menyeretku masuk. Leudin melambaikan tangannya dan tersenyum pergi. Ia mengajakku menyusuri lorong sekolah yang lumayan panjang. Hingga sampai di sebuah ruangan kami berhenti. Assalamualaikum, sapanya. Tak menunggu jawaban, ia mengajakku masuk. Di sana para pengajar menatap kami berdua. Ngapunten Pak, Bu, ini Diva, katanya anak baru. Ria memperkenalkanku. Oh iya, mari duduk, jawab seorang guru lelaki. Aku mulai ditanyai dan dicatat di sebuah buku. Setelah semua selesai, aku diajak Ria masuk ke kelas. Beruntung, aku menjadi teman sekelasnya. Jadi, aku tak perlu canggung untuk bertemu orang baru lagi. Seketika, semua mata tertuju padaku. Hening sebentar. Hei semua, ada anak baru nih, Diva namanya, kata Ria dengan centil. Ada yang berbisik ke temannya.
dia bukannya anak Lisa Widya pemain sinetron itu ya? Langsung kusahut begitu saja. Ya, dia almarhumah ibuku. Semua terlihat mengangguk, lalu kembali dengan keriuhan masing-masing. Ria menyeretku untuk duduk di bangku paling ujung. Ada seorang gadis yang menempelkan wajah di atas bangku. Inaya, Diva duduk di sini ya, kamu kan sendirian. Pinta Ria. Ia mengangguk tanpa mengangkat wajah, lalu menggeser tubuhnya menepi, mempersilahkanku. Aku duduk di sebelahnya. Seketika, wajahnya menegang menatapku. Ia bangun dan melihatku tajam. Apa? Tanyaku seketika. Aura mistismu kental. Jawabnya aneh. Aku mengernyit. Ria yang duduk di depanku menoleh. Udahlah In, anak baru jangan ditakut-takut gitulah. Maksudnya? Tanyaku heran. Kamu diikuti. Jawabnya tegas. Aku melongo. Ria sedikit menepuk tangan Inaya yang masih di atas bangku. Jangan diterusin Aku masih bingung, bergantian menatap keduanya. Inaya ini anak indigo, Fa. Bahkan warga sini sering minta pertolongan sama dia soal hal mistis. Aku mengangguk. Kulirik Inaya yang masih setia menatapku tajam. Aku jadi sedikit ngeri dan canggung. Wajahnya begitu tegas tapi manis. Kubuang pandangan menatap isi kelas. Lumayan bagus untuk sekolah pedesaan. Meski tak semewah sekolahku dulu, aku bersyukur bisa sekolah kembali. Kuedarkan pandangan hingga mataku terhenti oleh dua bola mata yang menatapku sendu. Seorang cowok dengan dandanan ala boyband Korea. Rambutnya disisir menyamping dan dicat coklat. Berbeda sekali dengan yang lain. Terlihat nyentrik karena yang lain masih terlihat desa. Ia tersenyum. Aku membalas senyumannya lalu mengangguk. Kudengar tawa cekikikan di depanku. Ria terkikik di sana. Dia Fahri, anak Pak Lurah. Nggak gampang loh dia sama cewek. Kayaknya kamu udah dikodein tuh. Lagi-lagi ia terkikik. Apaan sih? Jawabku sambil memutar bola mata malas. Sepulang sekolah, aku diajak pulang bareng Ria. Karena ternyata rumah kami tetanggaan. Hanya terpaut 4 rumah saja. Di jalan kami berpapasan dengan Leudin. Dia segera berbelok karena melihatku dibonceng Ria. Kalau gitu saya pamit ke toko ya, Neng Diva. Tolong bilang ke Nenek Jamila. Teriaknya di atas motor. Iya, Le. Jawabku tak kalah kencang. Aku diturunkan Ria tepat di depan rumah. Di sana ada nenek yang menuntun Bude di atas kursi roda. Mereka menatapku. Assalamualaikum. Salamku sembari mencium tangan nenek dan Bude bergantian. Waalaikumsalam. Udin mana? Tanya nenek. Pamit ke toko katanya, Nek. Jawabku lugas. Oh, jawabnya begitu saja. Nanti sore bantuin nenek ambil telur di kandang ya. Biar besok pagi bisa diantar Leudin, pintanya. Enggih, Nek. Diva masuk dulu. Izinku berpamit masuk. Sore ini aku menepati janji ke nenek untuk membantunya mengumpulkan telur ayam dan bebek. Sudah seminggu ini aku mulai terbiasa. Meski awalnya aku mual muntah sih. Tak perlu lagi menunggu nenek dan Leudin. Aku sudah sigap dan cekatan. Tak terasa waktu hampir senja. Sudah terkumpul 5 kerat telur di sana. Tinggal kerat terakhir. Aku masuk ke kandang yang letaknya paling ujung, bersebelahan dengan suatu ruangan tertutup. Biasanya Leudin yang sampai ke sana, tapi kali ini aku ingin tahu juga
suasana kandang nenek, hingga aku memaksakan diri sampai ke sini. Ku ambil telur bebek yang masih hangat. Riuhan suara bebek menggema lucu. Aku senang karena pengalaman ini tak pernah kurasakan sebelumnya. Samar-samar di antara ocehan bebek, ku dengar lagi suara gemerincing lonceng. Aku terdiam, mencoba menajamkan pendengaran. Ku ikuti asal suara yang berujung di ruangan tertutup itu. Perlahan, aku mendekat, lalu menempelkan telinga di pintu yang mulai lapuk. Semakin jelas dan tajam terasa, jantungku mulai berpacu antara penasaran dan takut. Tanganku mulai meraih handle pintu yang karatan, hingga saat aku mulai mengayun, tiba-tiba suara nenek menghentikanku. Diva, kamu ngapain di situ? Aku membalikkan badan dan menatapnya. Aku dengar suara lonceng, Nek, dari sini. Kutunjuk pintu itu. Itu gudang, Duk. Nggak ada siapa-siapa di sana. Ayo balik, sudah mau maghrib. Segera, nenek mendekat dan menyahut tanganku. Tanpa jijik, ia menarik tanganku yang masih berlumuran kotoran bebek. Dengan terpaksa, aku menurutinya masuk rumah. Hari berganti petang. Aku benci malam hari. Tidak seindah pagi yang ramah dan ramai, selalu seperti ini. Bahkan suara detik jam serasa cambuk bagiku. Aku memiringkan badan ke kanan, lalu menutup diri dengan selimut. Lagi-lagi, suara lonceng kaki itu mengagetkanku. Kututup telinga dan mencoba tak menghiraukan, tapi sia-sia. Kurasakan suara itu semakin mendekat ke arahku. Meski angin malam dingin menyelimuti, tetapi tak bisa menahan luruhan keringat yang terus mengucur. Degupan jantung layaknya genderang perang. Sekuat mungkin aku berusaha melawan ketakutan. Saat itu pula, samar-samar kulihat penampakan sosok gadis malam itu di balik tirai ranjang. Aku terdiam, hampir lupa caranya bernapas. Dengan kasar, aku membuang napas berat dan mencoba bersuara. Nenek. Lirih aku memanggil, bukan bermaksud berbisik, tapi lidah terasa keluh. Ingin ku beranjak, tapi tubuh begitu kaku. Perlahan sosok itu menyeret kakinya yang bergemerincing mendekat. Badanku gemetar tak karuan, mata terus terfokus padanya. Saat tinggal beberapa langkah, entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba aku bisa berteriak. Suara langkah kaki berlari mendekat, lalu dengan kasar membuka paksa pintu kamar. Seketika itu pula, sosok itu menghilang. Nenek menyibak tirai ranjangku dan menemukanku meringkuk menahan takut. Kulihat ia membawa sapu lidi kecil di tangannya. Mungkin jaga-jaga buat senjata, pikirku. Ada apa, Nduk? Tanya nenek cemas. Gadis itu lagi, Nek. Dia datang lagi. Kataku sambil menahan tangis. Segera, nenek naik ke atas kasur dan merebahkan diri di sampingku. Ia mengelus rambutku pelan. Sudah, tenang ya. Kamu tidur sekarang. Nenek temani kamu di sini. Aku mulai merasakan ketenangan dan bisa terlelap dengan menggenggam tangan nenek sampai pagi tanpa ada lagi gangguan. Subuh aku dikagetkan suara teriakan Budi Risma dari kamar sebelah. Kulihat nenek sudah tak ada di sampingku, hanya meninggalkan sapu lidi di sisiku. Bu, Ibu, teriaknya lagi. Dengan setengah malas, aku berdiri menghampirinya.
kutemukan dia sudah terduduk di lantai. Diva, tolong Bude. Pintanya sembari merentangkan tangan. Kupapa dia berdiri dengan susah payah karena kakinya yang lumpuh tak mampu menopang. Bude ngapain kok sampai jatuh? Tanyaku saat sudah bisa meneloncorkan di atas kasur. Tadi Bude diajak Devi. Tiba-tiba saja Bude melangkah dari kasur tanpa sadar. Jawabnya. Devi? Devi siapa? Tanyaku penasaran. Tiba-tiba nenek datang dari musola masih lengkap dengan mukena putihnya, membuatku berjingkat kaget. Astagfirullah, teriakku. Nenek melotot. Kamu ini kenapa? Lihat nenek kayak lihat setan aja. Ujar nenek seketika. Kuelus dadaku dan membuang napas. Bude tertawa meledek. Sudah, mandi sana. Salat, terus siap-siap sekolah. Suruh nenek memaksa. Sebenarnya aku masih menunggu jawaban dari Bude tentang Devi. Akan tetapi mungkin belum tepat. Nanti pasti aku tanyakan kembali. Pagi ini seperti kemarin. Leudin sudah bersiap mengantarku ke tempat menuntut ilmu. Sebenarnya aku bisa bermotor sendiri. Dulu aku juga apa-apa sendiri. Tapi di sini nenek melarangku. Mungkin takut aku jadi suka keluyuran atau mengapa aku juga tak tahu. Sesampainya di gedung pendidikan itu, Leudin segera berpamit. Aku mengangguk dan membiarkannya berlalu. Suara cempreng Ria seketika menyeruak. Diva, Teriaknya di antara kerumunan siswa. Ia berlari kecil menghampiriku. tadi aku susul kamu ke rumah. Kamunya udah berangkat. Aku pun tersenyum. Kamu kayak Tuan Putri aja, ada bodyguardnya. Itu Leudin. Katanya sambil meringis. Aku menyenggol baunya sembari berdecak. Lalu kami berjalan menuju ke kelas. Di kelas, Inaya sudah ada di bangku seperti kemarin. Saat masuk, ia menatapku tajam. Lama-lama aku bisa mati tegang. Ditatapnya seperti itu. Kata Ria, dia memang terkenal misterius, jarang tertawa dan begitu dingin. Makanya dia susah punya teman. Segera aku duduk dengan canggung di sebelahnya. Masih diganggu? Tanyanya tiba-tiba. Aku meliriknya. Bagaimana mungkin ia tahu? Ku balas dengan anggukan. Bisa bantu nggak? Tanyaku berbalik. Ia mengangguk lalu menggeleng. Dan aku pun melotot. Apa maksudnya? Aku hanya bisa melihat dari sudut pandangmu saja. Tak lebih, kamu harus cari tahu sendiri masalahnya. Jika sudah, nanti aku bantu. Sekali lagi aku mengangguk. Ria menjauhi lenganku. Aku menoleh padanya. Kulihat di tangannya ada secari kertas kecil. Ia memintaku mengambilnya dengan mengangkat dagunya. Ku ambil segera dan membaca. Nomor WA. Aku memandang Ria. Dia menoleh ke kiri untuk menunjukkan. Ku ikuti bola matanya yang tertuju pada Fahri. Dia tersenyum dan melambai di sana. Aku mendesah menahan tawa. Segera Ria memberikanku ballpoint. Tapi aku ragu. Ayolah. Paksa Ria sembari menyelipkan ballpoint itu di tanganku. Ku ikuti saja, lalu menuliskan 12 digit milikku. Ria berdiri girang, lalu secepat kilat memberikannya pada Fahri. Tiba-tiba hatiku berasa tak karuan. Entah ini perasaan apa.
Yang ku tahu, bibirku melengkungkan senyuman terindah kalau Fahri memandangku dari sana. Ia mengucap 2 buah kata yang bisa kubaca lewat bibirnya. Terima kasih. Sepulang sekolah, aku merebahkan diri di kasur, mengingat kejadian tadi pagi. Tak terasa, itu membuatku senyum-senyum sendiri. Aku merasakan panas di sekitar pipiku. Ku beranjak duduk di kursi rias, memandang wajahku yang pink merona lewat pantulan cermin. Ku pangku pipiku dengan kedua tanganku. Aku terbahak sendiri. Ini benar-benar lucu. Tak lama, ponselku bergetar. Ku baca di layar ada nomor tak tersimpan. Ku usap benda pipi itu lalu membuka pesan yang masuk. Hai, ini Fahri. Save ya. Aku membacanya sambil kegirangan. Kulihat lagi wajahku di cermin, semakin memerah. Oh Tuhan, inikah cinta? Ku tutup mukaku dengan kedua tangan menahan malu. Saat kubuka telapak tangan ini, seketika aku terperanjat kaget melihat penampakan gadis itu lagi di belakangku. Nafasku tercekat. Sontak, aku menoleh ke belakang memastikan tak ada siapa-siapa. Kuputar lagi wajahku di cermin. Tidak, dia masih ada. Dengan gemetar, ku ulangi lagi menoleh ke belakang perlahan. Dan sekali lagi nihil. Rasanya aku tak mau lagi memandang cermin. Aku memejam menahan takut. Tiba-tiba, kurasakan bahuku disentuh sebuah tangan. Aku semakin mempererat pejaman mata. Nafas mulai memburu tak tentu. Diva, ditunggu Le Udin di belakang. Suara nenek membuat ritme napas teratur kembali. Aku membuka mata lega. Nggih nek, bentar lagi. Jawabku memandangnya tajam, berharap ia tak berubah menjadi gadis itu. Nenek melirikku dengan pandangan heran. Ku balas dengan meringis saja. Hari ini buah-buahan nenek di kebun belakang mau diborong sama tengkulak buah. Ada mangga, jambu dan belimbing. Pagi tadi, aku sudah dipesan nenek untuk membantu Le Udin mencatat dan mentotal. Karena kata nenek dia lemah soal hitung-hitungan. Maklum, dia hanya tamatan SD. Seringkali salah hitung yang kadang membuat nenek kebingungan. Namun, nenek tak pernah mempermasalahkannya. Karena bagi nenek kebun buah ini bukan prioritas utamanya. Hanya sekedar keberuntungan saja, tumbuh dengan sendirinya. Setelah selesai, kami duduk di amben atau kursi panjang dari bambu. Nenek menuntun tengkulak itu ke depan meninggalkan kami berdua. Le Udin mengibas-ngibaskan topi capingnya di sampingku. Kulihat peluhnya menetes bercucuran. Jelas saja, karena siang ini begitu terik dan Le Udin habis memanjat sampai ke pucuk pohon yang panas. Aku menuangkan es teh yang sudah disediakan nenek di pucuk amben. Kusodorkan segelas kepadanya. Tiba-tiba, ia menatapku sendu. Caping yang dipegangnya terlepas ke tanah. Ia mendekat perlahan, lalu memandangku seperti penuh rindu. Devi, Seketika ia memelukku erat. Aku terdiam sesaat, lalu kudorong kasar dadanya yang menempel. Le, kurang ajar sampean. Ia menggeleng seperti tersadar lalu kaget. Buru-buru ia meminta maaf. maaf Neng, aku nggak sadar. Ia menunduk, menahan malu lalu bersiap berdiri. Tunggu, Devi itu siapa, Le? Dari kemarin Budi Risma juga panggil nama itu. Le Udin terlihat celingukan, seperti bingung harus menjawab apa. Jawab, Le. Tanyaku kembali. Lagi-lagi, nenek datang di waktu yang tidak tepat. Aku menghela napas kesal. Ada apa ini? Tanyanya saat melihatku emosi. Boten, Nek.
Aku menggeleng, lalu pergi meninggalkan mereka. Perlahan, aku beranjak. Sesaat ku dengar obrolan mereka di belakang. Nenek seperti memarahi Leudin. Ingin aku menoleh, tapi takut membuat nenek semakin marah. Tak kuhiraukan dan lurus masuk ke rumah. Saat melewati kamar Bude, aku tertegun melihat Bude berdiri menatap cermin. Kulihat ia sedang menyisir rambutnya pelan. Apa aku tidak salah lihat? Aku mendekat ke depan pintu. Bude udah bisa berdiri. Alhamdulillah, Kataku sumringah. Tapi ia tak menggubrisku. Bude, sejak kapan Bude bisa sendiri? Ia masih terdiam dan terus menyisir rambutnya di depan cermin. Aku mulai merasa aneh. Kutolehkan wajah sedikit miring untuk melihat wajah Bude di pantulan cermin. Astaga, itu bukan Bude. Kakiku mulai lemas dan ketakutan berkecamuk. Kulihat gadis itu lagi. Ingin kufokuskan mata untuk melihat wajahnya agar tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi aku terlalu gemetar. Tanganku memegang dalam pintu untuk menjaga keseimbangan. Kakiku semakin lemas tak kuat menopang berat badan sendiri. Aku terkulai lemas di depan pintu. Diva. Panggilan itu menyadarkanku. Kudengar itu suara Bude Risma. Kutoleh lagi ke depan cermin. Tak ada. Kamu kenapa sih, Va? Panggilnya lagi. Sekarang aku bisa mendengar asal suara itu. Dia Bude yang asli. Masih berbaring di atas ranjang. Aku mencoba menstabilkan napas, kemudian bergegas berdiri mendekati Bude. Tadi aku lihat Bude di situ. Kataku sambil menunjuk depan cermin. Kamu ini ada-ada aja. Nggak mungkin lah Bude bisa. Jawabnya heran. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun bertanya padanya. Bude, sebenarnya Devi itu siapa? Ia terlihat kaget sejenak. Lalu tersenyum. Orang tuamu dulu gak pernah cerita. Aku mengangkat alis. Tentang Devi? Bude meneruskan. Aku menggeleng. Dia ponakan Bude juga, kesayanganku. Maksudnya, maaf Diva, Bude belum bisa cerita banyak. Mungkin kalau waktunya sudah tepat, nenek yang akan memberitahumu. Sebenarnya aku masih penasaran dengan jawabannya. Tetapi aku tak bisa memaksa. Mungkin benar kata Bude. Waktu yang akan menjawab. Aku harus lebih bersabar.